Dari yang berhasil saya amatin, ternyata teman-teman kesimpulan saya ada 3 keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk bisa mempraktekkan apa yang saya lakukan dan member-member komunitas Pipo lakukan itu. Nah, 3 keterampilan ini yang menurut saya perlu dikuasai. Yang pertama, teman-teman, halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Keterampilan apa sih yang dibutuhkan kalau teman-teman pengen punya properti penghasil passive income dengan modal sekecil-kecilnya atau bahkan nol? Keterampilan apa aja sih yang perlu dibutuhkan? Ini cerita berdasar pengalaman saya berinvestasi properti sejak 2008 sampai hari ini. Berapa jumlah properti saya? Lihat di SPT lah. SPT sekarang kan lagi mumpung, lagi ngisi, jadi bisa kelihatan. Ya. Tapi saya nggak share SPT-nya di sini, ntar repot. Oke teman-teman, jadi saya berinvestasi properti itu kan sejak 2008 ya. Mungkin ceritanya juga teman-teman bisa dapatkan di video-video yang lain. Sebenarnya intinya yang saya lakukan adalah beli properti pakai modal orang lain. Katakanlah paling gampang pakai bank. Katakanlah ya paling gampang. Tapi tidak harus pakai bank loh, banyak cara-cara lain selain bank ya. Dengan pakai bank, kemudian kita di atasnya kita dirikan bisnis, tentu dengan modal dari orang lain juga. Nah kemudian pastikan bisnisnya ini bisa membayar angsurannya. Intinya cuma seperti itu. Sampai lunas. Ketika lunas, propertinya jadi milik kita. Dan passive income-nya juga menjadi milik kita. Nah itu makanya cara saya berinvestasi properti sesimpel itu teman-teman. Saya bisa, mestinya teman-teman bisa. Tapi teman-teman, saya ngamatin ya kan, sejak 2008 sampai hari ini, saya tuh ngamatin orang-orang lain bisa nggak invest seperti ini. Bahkan sejak 2016 saya kan mulai ngajar gitu ya. Saya ngamatin, saya lihat ada yang berhasil, tentu ada yang masih proses belajar juga. Dari yang berhasil saya amatin, ternyata teman-teman kesimpulan saya ada 3 keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk bisa mempraktekkan apa yang saya lakukan dan member-member komunitas Pipo lakukan itu. Nah, 3 keterampilan ini yang menurut saya perlu dikuasai. Yang pertama, teman-teman, adalah teman-teman harus punya keterampilan mencari instrumen bisnis yang bisa autopilot, awet, aman, menghasilkan income di atas bunga bank. Itu keterampilan pertama. Macam-macam, teman-teman. Bisa pakai misalnya kos ya, tapi kos kalau bisa yang autopilot ya, jangan kos ngurusin sendiri, repot nanti. Atau bisa pakai kontrakan, atau teman-teman bisa pakai warteg, tapi pilih-pilih juga ya, warteg operatornya ada yang bagus ada yang enggak juga loh, hati-hati. Bisa pakai apapun, minimarket seperti yang saya lakukan, bisa juga teman-teman pakai kos harian, bisa mungkin teman-teman pakai tempat parkir, siapa tahu ya kan, atau pakai WC umum. Apapun instrumennya, apapun bisnisnya itu oke gitu loh teman-teman. Selama itu tadi awet, aman, autopilot di atas bunga bank. 4 ini terpenuhi, keahlian pertama berarti teman-teman juga memenuhi. Ini penting teman-teman, karena ini yang akan kita pakai untuk membiayai bisnis ini. Kalau cuma disewakan teman-teman, properti teman-teman beli disewakan, itu paling income-nya cuma 3% setahun. Nggak cukup, ngebunga KPR aja paling murah mungkin 5%, bahkan lebih. Kalau disewakan cuma 3%, mestinya minus teman-teman. Nah, perlu digabung dengan bisnis. Ya, bisnis kan average profit 3% per bulan, alias setahun 36%. Tapi kan kita juga nggak perlu 36% teman-teman, karena kita nggak punya keahlian, ya kita gandengan dengan orang yang sudah ahli, bagi hasil, dia dapat 18%, kita dapat 18%, separuh-separuh. Dapat 18% teman-teman, udah cukup, ya kan, asal dapat terus. Nah kemudian modalnya misalnya 9%, KPR ya 9 untuk bank, kita masih sisa 9%. Daripada dapat 3% setahun, pilih 3% atau 9%? Pilih 9 dong. Ya 9 bisa untuk nyicil pokok. Dengan cara demikian 10 tahun
lunas, bahkan mungkin lebih cepat, mungkin 8 tahun, bahkan 7 tahun. Karena biasa profit bisnis itu dari waktu ke waktu naik. Nah, itu cara yang pertama teman-teman ya. Keahlian pertama teman-teman kuasai adalah cari instrumen investasi bisnis yang aman, autopilot, awet. Jangan lupa ada kata awet loh. Dan di atas bunga bank. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kalau teman-teman sudah menguasain ini, yang kedua adalah teman-teman harus tahu kriteria properti yang diperlukan oleh bisnis ini apa. Bisnis pertama tadi, instrumen tadi, teman-teman sudah milih, teman-teman harus tahu kriterianya propertinya apa. Beda-beda loh, mungkin warteg beda sama kos, ya kan? Kalau warteg mungkin 4 kali 10 cukup. Kos-kosan, oh kalau bisa panjang pak, biar kamarnya banyak. Minimarket beda lagi. Kalau kos butuhnya panjang ke belakang, biar murah tanahnya. Kalau bisa ngantong belakang, biar murah lagi, depannya cuma kecil. Kalau minimarket, beda lagi. Minimarket pengennya lebar. Supaya orang lihat, wah ada minimarket di situ. Karena orang ke minimarket kan bisa jadi mendadak. Dia butuh parkir yang lebar. Kalau orang ke kos, nggak mungkin dong mendadak. Sudah tahu mau kos di sana. Nah, teman-teman harus tahu kriterianya propertinya apa. Terus cara carinya gimana dan bagaimana. Cara carinya mau cari di Facebook, mau cari di iklan OLX, mau cari di rumah 123 atau dimanapun, teman-teman harus carinya di mana, harus tahu. Dan yang ketiga jangan lupa bos, budgetnya berapa. Oh ini bagus pak, tapi 5 miliar. Nggak cukup, nanti angsurannya nggak cukup ya bisnis. Anggap misalnya warteg dah teman-teman. Warteg teman-teman belinya properti 5 miliar. Angsuran 50 juta. Wartegnya mana bisa profit 50 juta. Bukan mana bisa sih. Mungkin bisa tapi kansnya kecil lah teman-teman. Mungkin ada warteg yang profit 50 juta. Saya yakin ada. Tapi kan kansnya seberapa besar teman-teman bisa dapat properti seperti itu. Ya warteg menurut saya profit average berdasar pengalaman saya loh ya. Itu 5-7 juta sebulan. Berarti propertinya tidak boleh lebih angsurannya dari nilai itu. Kalau strategi saya biasa seperti itu. Itu saya lakukan juga untuk kos, saya lakukan juga untuk minimarket. Jadi saya sudah tahu budgetnya segini. Makanya kalau teman-teman kadang nawarin saya, Pak Mipo, ini ada properti bagus nih untuk minimarket. Saya langsung bisa cepat jawab, nggak masuk budget. Kenapa? Karena saya sudah punya kriteria budgetnya sekian. Luasnya minimal sekian, lebarnya sekian. Supaya bisa menghasilkan maksimal. Oke, kita ulang lagi ya. Yang pertama harus punya keterampilan mencari instrumen investasi bisnis yang autopilot pertama. Yang kedua, punya keterampilan mencari properti yang sesuai dengan kriteria pertama ini. Nah, yang ketiga teman-teman, keterampilan apa yang diperlukan lagi? Keterampilan mencari pembiayaan. Kalau teman-teman sultan, uangnya unlimited, nggak apa-apa. Nomor 3 nggak usah dipelajarin, ya. Tapi kalau teman-teman seperti saya, rakyat jelantah, kaum umbi-umbian yang nggak punya modal, atau mungkin sultan tapi yang nggak mau keluar modal, ada juga loh sultan-sultan yang nggak mau keluar modal, harus belajar nomor 3 ini, mencari pembiayaan. Dan di properti ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena investasi di properti itu gede-gede loh. Satu properti 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Mungkin properti pertama kuat, properti kedua kuat, begitu sudah kelima, waduh, berat juga ternyata ya Pak ya. Tapi kalau kita bisa tahu ilmu pembiayaannya, tinggal digabungin yang properti pertama sambungin ke bank ini, properti kedua sambungin ke bank ini, properti ketiga sambungin ke bank ini, dan kita ngerti cara mendapat pembiayaan, ya kita bisa dapat pembiayaan yang banyak. Sebagai gambaran ya teman-teman, saya sudah hitung. Dari 2008 sampai hari ini, total kredit yang sudah saya tanda tanganin, itu ada di sekitar 100-an. Mungkin lebih dari 100. Ya. Yang aktif sekarang mungkin masih sekitar 50-an. Sisanya sebagian sudah lunas. Baik take over, top up, atau memang benar-benar sudah lunas. Jadi jangan ada pertanyaan ke saya, Pak, kalau emang boleh Pak orang kalau ngambil KPR pertama terus ngambil KPR kedua, boleh? Boleh kalau sesuai syarat dari bank. Nah, balik lagi, untuk bisa berinvestasi tanpa modal seperti ini, harus nguasain ilmu yang ketiga, mencari pembiayaan. Kita harus ngerti maunya yang membiayai apa, syaratnya apa.
selama syarat itu dipenuhi, ya pasti disetujuin. Jangan ngomong, oh syaratnya susah Pak. Lah iyalah, orang mau minjemin miliaran masa nggak pakai syarat? Ya pasti pakai syarat. Tinggal kita bagaimana memenuhi syarat-syarat itu. Ingat, hidup penuh pilihan. Mau memilih menjadi orang tidak berdaya, Wah, nggak bisa Pak, ini nggak bisa, itu nggak bisa. atau menjadi orang yang berdaya. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana caranya supaya bisa. Oke teman-teman, itu pengalaman saya berinvestasi sejak 2008 sampai hari ini dan bisa menghasilkan puluhan properti penghasil passive income. Intinya seperti itu, kuasai 3 keterampilan itu, maka teman-teman akan dengan cepat bisa berinvestasi properti seperti yang saya lakukan. Saya juga membagikan pengalaman saya melalui seminar secara gratis. Teman-teman silahkan daftar ke nomor ini. Mungkin teman-teman dengan mengikuti seminar tersebut, teman-teman bisa mendapat insight-insight yang lebih banyak dari apa yang saya lakukan. Dan mungkin akan lebih mudah bagi teman-teman untuk memahami dan melakukan apa yang saya lakukan sejak 2008 sampai hari ini. Nggak perlu belajar sendiri. 2001 sampai 2008 saya belajar sendiri, nabrak-nabrak kelamaan 7 tahun. Nah, saya sharing seperti ini, saya berharap teman-teman bisa lebih cepat. Kalau bisa setahun, 2 tahun sudah praktek, ya kan? Saya senang bahkan sudah ada 3 orang dari komunitas Pipo yang hari ini jumlah minimarketnya lebih banyak dari saya. Saya senang ketika teman-teman sukses seperti itu. Yang penting syaratnya satu kalau saya sharing seperti ini. Apa itu? Jangan buka minimarket di sebelah minimarket saya ya. Satu guru, satu ilmu, dilarang saling mengganggu. Semoga sukses. Salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.